Bayangkan hidup di sebuah negara yang kaya raya dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi warganya masih harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Inilah kenyataan yang kita lihat di Indonesia hari ini. Kita sering mendengar berita tentang korupsi di mana-mana. Dana rakyat yang seharusnya dipakai untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, bahkan subsidi untuk rakyat kecil, justru berakhir di rekening segelintir orang. Kebijakan pemerintah kadang terasa lebih berpihak pada kelompok tertentu, bukan kepada rakyat menengah ke bawah yang justru menjadi tulang punggung negeri. Di sisi lain, lapangan pekerjaan semakin sempit. Lowongan kerja ada, tetapi persaingan begitu ketat. Jutaan sarjana lulus setiap tahun, namun kesempatan kerja tetap itu-itu saja. Bahkan, banyak yang sudah bekerja pun merasa tidak aman. Gaji yang stagnan, biaya hidup yang terus naik, dan status karyawan tetap yang kini tidak lagi seaman dulu. Belum lagi pajak yang semakin beraneka ragam, yang kadang terasa lebih membebani rakyat kecil dibanding mereka yang punya kekuasaan. Di tengah kesulitan ekonomi, rakyat masih harus memutar otak agar bisa bertahan. Lalu pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana caranya bisa sukses di kondisi seperti ini tanpa harus menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan? Jawabannya sebenarnya ada pada perubahan cara berpikir. Bagian 1, mindset baru di era perubahan dulu. Orang tua kita selalu menekankan, sekolah yang rajin, kuliah, lalu cari pekerjaan di perusahaan yang bagus. Karena menjadi karyawan tetap dianggap sebagai simbol keamanan dan kesuksesan. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang, menjadi karyawan tetap bukan lagi jaminan masa depan yang cerah. Banyak perusahaan besar yang bangkrut, melakukan PHK massal, bahkan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja pun bisa diberhentikan dalam sekejap. Artinya, kita tidak bisa hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, apalagi hanya berharap pada perusahaan. Di era digital sekarang, peluang sukses tanpa harus menjadi karyawan tetap justru semakin terbuka lebar. Kita bisa bekerja secara mandiri, membangun usaha kecil, menjadi freelancer, membuka jasa, hingga menciptakan produk digital. Sukses tidak lagi ditentukan dari seberapa tinggi jabatanmu di kantor, tetapi seberapa kreatif kamu bisa menciptakan nilai yang dibutuhkan orang lain. Bagian 2. Realita di Indonesia. Mari kita bicara jujur tentang realita di Indonesia. Kondisi ekonomi sulit, harga kebutuhan pokok naik sementara gaji tidak sebanding. Banyak orang yang mengandalkan pekerjaan tetap, justru terjebak di dalam lingkaran stres, hutang, dan rasa takut kehilangan pekerjaan. Namun di sisi lain, ada mereka yang berani melangkah di jalur berbeda. Mereka yang memulai bisnis kecil-kecilan, yang mencoba menjual produk lewat marketplace, yang berani menjadi content creator, yang membuka jasa online, atau bahkan menjadi reseller. Di balik semua kesulitan, peluang itu tetap ada. Hanya saja, peluang itu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Peluang datang kepada mereka yang aktif mencari, berani mencoba, dan tidak takut gagal. Bagian 3. Cara membangun kesuksesan tanpa jadi karyawan tetap. Sekarang, bagaimana caranya? Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. 1. Bangun skill yang dibutuhkan zaman, jangan hanya mengandalkan ijazah. Dunia sekarang lebih menghargai skill dibanding sekadar gelar. Skill seperti desain grafis, digital marketing, menulis, coding, video editing, public speaking, bahkan kemampuan berjualan, semuanya bisa jadi pintu penghasilan. 2. Gunakan teknologi sebagai senjata. Internet adalah senjata paling kuat hari ini. Dengan modal smartphone dan kuota, kamu bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kamu bisa jualan online, menawarkan jasa freelancing, atau bahkan membangun personal branding di media sosial. 3. Bangun sumber penghasilan ganda. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Kalau kamu punya kerjaan freelance, cobalah juga bisnis sampingan. Kalau kamu punya usaha, cobalah untuk mengembangkan investasi kecil-kecilan. Diversifikasi penghasilan adalah cara untuk melindungi diri dari ketidakpastian. 4. Manfaatkan jaringan dan komunitas. Kesuksesan seringkali datang dari koneksi. Bergabunglah dengan komunitas yang sejalan dengan bidangmu, bangun relasi, saling bertukar peluang, dan jangan takut berbagi. 5. Mulai kecil, tapi konsisten. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya ide, tetapi karena mereka tidak konsisten. Ingat, usaha kecil yang dilakukan dengan disiplin setiap hari bisa berkembang lebih cepat daripada ide besar yang hanya berhenti di pikiran. Bagian 5. Contoh nyata.
Lihatlah banyak anak muda Indonesia yang sukses bukan karena status karyawan tetap, tapi karena kreativitas mereka. Ada yang memulai dengan berjualan makanan online dari rumah, dan kini punya restoran. Ada yang dulunya hanya membuat konten di media sosial, kini jadi brand ambassador dengan penghasilan ratusan juta. Ada pula yang mulai dari menjadi freelancer desain, dan akhirnya punya agensi sendiri. Semua itu mungkin, asal ada keberanian untuk memulai. Bagian 6, penutup definisi sukses. Itu apa? Akhirnya, mari kita renungkan. Sukses itu bukan hanya soal gaji besar atau jabatan tinggi. Sukses itu adalah ketika kita bisa hidup dengan tenang, mandiri, mampu mencukupi kebutuhan keluarga, dan punya kebebasan untuk mengatur waktu serta arah hidup kita sendiri. Jangan biarkan kondisi negara yang penuh korupsi, kebijakan yang tidak berpihak, pajak yang membebani, atau lapangan kerja yang sempit menghentikan langkah kita. Karena sejarah selalu mencatat, orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman adalah mereka yang akhirnya membawa perubahan. Mulailah dari diri sendiri, bangun skill, manfaatkan teknologi, konsisten, dan jangan pernah menyerah. Karena sukses tidak harus menunggu gelar karyawan tetap. Sukses bisa kita ciptakan dengan tangan kita sendiri.